Seorang peziarah itu tahu bahwa ada tujuannya. Ada tujuan, tetapi dia juga sadar bahwa dia belum sampai pada tujuannya itu. Ya kan? Karena itu dia masih dalam proses. Dalam proses itu ada kekurangan, tapi orang tidak menyerah dengan kekurangan. Di lingkungan para imam, ada tidak tradisi beli baju Natal baru? Ini satu ungkapan keprihatinan atas apa yang sedang terjadi di Israel, konflik antara orang-orang Israel dan orang-orang Palestina, konflik yang berkepanjangan. Dan Monsinyur untuk malam Natal akan misa di mana? Nanti semua pada kumpul di situ. Bicara, berbagi inspirasi, cerita dan rasa. Bicara di podcast RIND. Bicara. Saya yakin Anda sepakat Natal bukan hanya sekedar perayaan untuk memperingati hari lahir dari Yesus Kristus, Juru Selamat orang Katolik ya. Anda tentu punya menyimpan cerita tentang Natal, masing-masing dari kita ya, punya cerita tentang Natal. Lalu bagaimana kita memaknai perayaan Natal di tahun 2024 hari ini? Kita akan bicara, berbagi inspirasi, cerita, dan rasa kembali di podcast RRI Bicara kali ini dengan tamu yang sangat spesial. Kita akan membahas tentang tema Natal tahun 2024, lalu bagaimana kita sebagai umat Katolik memaknai perayaan Natal, dan tentu akan membahas juga dengan tema Natal tahun ini dari Vatikan, kemudian juga bagaimana diangkat oleh KWI di Indonesia, dan tentu secara khusus di wilayah Keuskupan Agung Ende. Dan sebuah kehormatan sore hari ini sudah bersama dengan kami di sini ya, sudah hadir menyempatkan diri ke RRI, ada Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD. Selamat sore. Selamat sore. Ini sebuah kehormatan Bapak bisa hadir di RRI gitu ya. Terima kasih juga untuk undangan. Bagaimana? Pertama kali ini ke RRI ya? Pertama kali ya. RRI, walaupun kita sempat ketemu tahun 2018. Benar sekali di Vatikan. Roma. Ya. Ada cerita terkesan yang sampai saat ini saya tidak bisa lupa, dan bahkan saya cerita ke setiap orang yang saya ketemu. Oh iya. Waktu itu, pada saat kita makan pagi, makan siang, Bapak yang pada saat itu bertugas untuk cuci piring. Oh iya. Dan saya merasa sangat tertampar pada saat itu. Wow, jadi kenapa harus Pater Budi yang cuci piring? Lalu ketika saya tanya-tanya, ternyata memang bergilir ya. Itu tugas saya ya, kami bergilir. Oke. Ya, tiap orang mendapat tugas sehari dalam seminggu, dan waktu DCR di sana ya tugas saya hari itu. Karena kita harus melaksanakan tugas seperti yang Tapi Bapak pada waktu itu saya yang biasanya ya, yang Miss Telunjuk suka tunjuk-tunjuk itu Bapak langsung merasa tertampar. Waduh, iya. Pater Budi saja seorang pada saat itu waktu saya tiba tahun 2018 itu sudah menjadi Superior General SPD ke-12 ya. Periode 2018 sampai 2024 dan kalau tidak salah, orang Indonesia pertama yang menjadi Superior General SPD. Jadi kalau misalnya agak lebih mudah dipahami, itu ada yang bilang Presiden Kongregasi SPD begitu ya? Untuk memudahkan pemahaman ya. Untuk memudahkan pemahaman. Dan seorang Presiden SPD pada saat itu mencuci piring begitu ya. Pater Budi saat mendengar nama Bapak yang menjadi uskup, pada saat itu saya langsung mengingat cerita itu, langsung merasa bahwa wah luar biasa. Itu memang tugas diatur seperti itu ya? Diatur seperti itu, dan setiap anggota rumah itu mendapat giliran. Ya, dan kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, itu bagian dari tanggung jawab sebagai anggota rumah, dan itu terjadi di mana-mana kan. Ya, supaya kehidupan bersama itu bisa berjalan ya, semua orang harus menjadi bagian darinya dan mengambil tugas seperti yang diberikan oleh mereka yang memberikan penugasan-penugasan itu, supaya kehidupan bersama bisa berjalan. Itu terjadi di mana-mana. Iya, dan tindakan itu memang membekas. Jadi benar apa yang orang bilang, kalau kita ingin mengajarkan sesuatu kepada orang lain,
kata-kata itu terasa tidak cukup, bahkan akan langsung dilupakan. Tetapi karena yang saya lihat pada saat itu teladan dalam sebuah tindakan, itu sangat membekas. Jadi sangat teringat sekali dan selalu saya ceritakan begitu, bahwa kesan pertama saya bertemu dengan Pater Budi yang sekarang adalah Monsinyur Uskup Agung Ende begitu, itu adalah ceritanya. Oke, tapi Syukur kita masih ada kembali. yang membekas seperti itu. Banyak sebenarnya yang membekas Monsinyur. Jadi Bapak ini adalah Natal pertama Anda di Ende begitu ya. Iya, iya. Menjadi seorang uskup di Ende, ini adalah Natal pertama, pasti beda dong dengan vibes di Vatikan ya. Saya saja masih belum bisa lupa tuh Natal di Vatikan, apalagi Monsinyur yang memang tinggal lama, berapa tahun di Vatikan? 12 tahun. Di Roma Iya, ya, 12 12 tahun di Roma. Jadi bagaimana suasana Natal di Ende? Suasana Natal di Ende, ya seperti dikatakan itu Menjelang. pasti beda dengan Natal di Roma, tapi tidak jauh berbeda dengan Natal-Natal yang saya rayakan sebelum ke Roma kan. Oke. Saya ada di Maumere, dan seperti itu juga yang saya alami di Ende. Sudah terdengar di mana-mana orang melatih KOR mempersiapkan diri untuk perayaan malam Natal. Ada juga yang mempersiapkan aktus Natal. Oke. Ya, jadi ada suasana persiapan yang mengantar kita kepada perayaan itu sendiri. Kalau di Roma itu memang karena masanya itu musim dingin, dan ada banyak lampu-lampu hias di jalan, itu suasana yang tercipta yang mengantar kita kepada perayaan Natal itu. Dan di Vatikan misalnya itu sudah pada hari-hari seperti ini sudah dipasang itu pohon Natal. Betul. Ya, Iya. yang biasa, dan juga kandang Natal. Karena tiap kali itu ada pohon Natalnya dari wilayah tertentu, malah dari negara Berbeda-beda tertentu ya, dari setiap berbeda-beda. Lalu juga motif kandang Natalnya juga berbeda-beda. Oke. Iya. Iya. Yang berbeda itu suasananya, tetapi rasa itu pasti akan sama ya. Benar sekali ya, rasa. Walaupun ketika waktu saya ke sana dalam keadaan yang ramai, saya merindukan sebenarnya kekasan Natal di Flores sebenarnya Iya, pada iya, waktu itu Monsinyur ya, mungkin karena sedang jauh dari keluarga dan Benar sekali, lain-lain. iya. Tapi rasa syukur bisa melihat suasana Natal yang berbeda di tempat lain, Iya, itu iya. yang kemudian ya sedikit mengobati rasa rindu Rindu gitu Natal di dengan Flores. keluarga. Jadi 12 kali Monsinyur merasakan itu berarti Iya, ya Bapak iya, ya, iya, merasakan iya. rindu suasana Natal di Flores. Benar sekali ya. Baik, tapi ini persiapannya sedang apa? Ini kan kita menjelang Natal. Saat ini Monsinyur mempersiapkan apa biasanya? Iya, untuk saya persiapan Natal pertama tentu persiapan batin kan. Meluangkan waktu untuk merenung, untuk melihat bacaan-bacaan yang ditawarkan oleh gereja untuk hari-hari ini dalam masa Advent sampai masa Natal nanti. Kan ini bagi saya ini satu ziarah rohani yang sangat penting, yang disertai dengan tawaran untuk mengambil waktu membuat refleksi Oke. untuk diri sendiri, yang pasti juga akan di-sharekan dengan orang lain, dengan umat. Kalau saya berkesempatan untuk merayakan misa untuk umat, mengambil waktu lebih banyak untuk merenung. Itu satu hal yang saya pakai pada kesempatan ziarah rohani ini. Iya. Lalu juga mulai mempersiapkan kartu-kartu Natal, Oh iya. menyiapkan surat Natal. Karena sudah menjadi kebiasaan saya waktu sebelum ke Roma, tapi juga selama 12 tahun di Roma, itu setiap tahun ada surat Natal yang dikirim kepada para sahabat, kenalan, menyampaikan, membagi pengalaman apa yang terjadi selama tahun yang berjalan. Itu tidak berubah walaupun zaman sudah serba digital gitu ya? Benar sekali. Jadi bisa sekarang model pengirimannya bisa tetap melalui email atau ya, ada yang dikirim dalam bentuk hard copy. Tapi itu satu kegiatan yang menurut saya satu momentum untuk melihat apa yang terjadi selama tahun sebelumnya. Kita syukuri pada perayaan Natal dan serentak membaharui komitmen untuk tahun yang baru. Ya. Dan saya yakin sekali bahwa
relasi persahabatan itu kan membutuhkan momentum seperti ini untuk menghidupkan, untuk menyegarkannya, karena relasi perlu dihidupi. Dan momentum seperti itu, berbagi kisah, berbagi pengalaman itu sangat penting. Juga saya pikir itu juga salah satu pesan Natal ya. Salah satu pesan Natal membaharui komitmen sambil melihat apa yang sudah terjadi, mensyukurinya, lalu untuk selanjutnya bagaimana. Karena Tuhan datang, ya kita nyanyikan Tuhan datang untuk bersama kita melihat apa yang sudah terjadi, mensyukuri yang kita alami, tapi juga membuka perspektif baru untuk melangkah lebih lanjut. Oke, iya, Monsinyur, kalau tahun ini gereja melalui KWI ini sudah menetapkan bahwa tema kita adalah marilah sekarang kita ke Bethlehem, gitu ya. Apa yang terkandung maknanya di dalam ini? Semua diajak untuk kembali ke Bethlehem, begitu, Monsinyur. Maksudnya adalah supaya kita kembali ke momentum awal itu. Awal yang sederhana, awal yang ditandai oleh para gembala, kegembiraan para gembala, kerelaan para gembala untuk bergegas menanggapi warta yang mereka dengar dari para malaikat. Lalu awal yang mempertemukan kita dengan Maria dan Yosef. Jadi awal yang sederhana. Saya pikir ajakan untuk kembali menghidupi kesederhanaan ini menjadi satu pesan penting. Karena kalau kita tidak hidup sederhana, kalau kita menjadikan kehidupan yang mewah sebagai ideal kehidupan kita, maka kita akan terperangkap dalam pola pikir, dalam pola tindak yang akhirnya merusak diri sendiri, mencelakakan orang lain, dan juga akan mengeksploitasi alam. Ya. Jadi kehidupan yang ugahari, saya kira ini menjadi satu model yang perlu kembali kita hayati. Bukan berarti bahwa kita terus dalam berdamai dengan kemiskinan dan dengan segala yang serba kekurangan. Tidak maksudnya seperti itu. Tapi bahwa kita belajar juga untuk mengatakan cukup, mengatakan untuk hidup dengan apa yang kita punyai, ini yang menjadi maksudnya. Jadi kembali ke yang sederhana. Lalu pesan yang kedua dengan tema itu, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem sekarang. Jadi soalnya adalah kemendesakan sekarang. Iya. Undangan itu sekarang. Undangannya harus sekarang ke Bethlehem. Sekarang kita ke Bethlehem. Jangan tunda-tunda. Karena memang ada banyak sekali, kalau kita mau ada banyak sekali alasan untuk menunda kan. Ada banyak sekali, ada macam-macam alasan untuk menunda-nunda, untuk menunda satu pembaharuan diri itu. Karena itu tekanannya pada sekarang. Inilah waktunya. Inilah waktu berahmat untuk ke Bethlehem, menemui Tuhan, menemui Maria dan Yosef. Lalu juga yang ketiga, elemen yang ketiga itu pergi. Marilah pergi, bergegas. Pergi, beralih. Ini semua kita ini ada dalam mood itu, dalam situasi itu di mana kita merefleksikan secara mendalam apa artinya berjalan, bergegas. Berjalan, pergi dari satu titik ke titik yang lain. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini sebuah perjalanan. Hidup sebagai pribadi, hidup sebagai keluarga, hidup sebagai gereja, sebuah perjalanan, sebuah ziarah. Seorang peziarah itu tahu bahwa ada tujuannya. Ada tujuan, tetapi dia juga sadar bahwa dia belum sampai pada tujuannya itu. Ya kan? Karena itu dia masih dalam proses. Dalam proses itu ada kekurangan, tapi orang tidak menyerah dengan kekurangan. Seorang peziarah tidak berhenti pada titik yang bukan merupakan tujuannya. Dia beristirahat, berhenti untuk beristirahat, ya. Tapi dia sesudah itu jalan lagi. Ya. Jadi walaupun ada kesulitan-kesulitan kita alami secara pribadi, dalam relasi, keluarga, apa saja, tapi kita tidak berhenti di situ. Oke, kita terus melangkah maju. Itu pergi. Ya. Lalu tadi kita akan menjumpai Yesus sang bayi dalam kesederhanaannya,
tapi juga Maria dan Yosef. Ya, ini Bethlehem mengingatkan kita akan keluarga. Ya, keluarga. Bethlehem artinya rumah roti, rumah ya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya keluarga. Ya, keluarga, dan ini hemat saya menjadi komitmen kita semua dalam ziarah di dunia ini. Ini sungguh merupakan komitmen gereja untuk membaharui semangat untuk hidup berkeluarga, untuk membaharui tekad kita untuk membantu keluarga-keluarga supaya meneruskan ziarahnya sebagai keluarga, kan ini memang sangat penting. Ya, jadi walaupun ajakannya sekarang mari kita ke Bethlehem, tapi masing-masing diksi di dalam kata itu punya maknanya masing-masing. Iya. Jadi tidak menunda-nunda sekarang. Iya. Ya, jadi kita mulai merefleksikannya, apakah sudah benar perayaan Natal kita selama ini? Apakah memang ini hanya seremonial yang kemudian penuh dengan euforia, hingar-bingar saja, kita diajak untuk kembali dalam kesederhanaan, merayakan dengan keluarga, dan juga kemudian penuh dengan cinta, damai gitu ya. Iya. Dan itu tadi yang diajak adalah kita semua ini diajak untuk maju terus. Ya. Capek boleh berhenti, tapi boleh istirahat, tapi jangan berhenti begitu ya, Benar, Monsinyur. ya. Oke, kalau secara global, secara gereja Vatikan ini juga mengangkat Nativity of Bethlehem, ya. Nativity ini apakah boleh kita artikan dalam kebangkitan kembali, kelahiran kembali Bethlehem, atau ini saatnya kita semua mata orang umat Katolik Kristiani diajak untuk kembali melihat Bethlehem dalam makna yang tadi sudah lebih dahulu Monsinyur jelaskan. Ya. Seperti itu ya. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Desi tadi, yang kedua itu kita diajak untuk melihat apa yang terjadi di Bethlehem, awal yang sederhana itu, awal yang mempertemukan kita dengan keluarga, awal yang mengatakan kepada kita bahwa awal yang sederhana itu tidak selalu berarti bahwa yang nanti muncul itu tidak membahagiakan. Awal yang sederhana pun dapat merupakan awal dari sesuatu yang besar. Yang sederhana pun dapat menjadi awal dari sesuatu yang besar. Nativity of Bethlehem itu satu ajakan supaya kita jangan berputus asa kalau kita harus mulai dengan yang kecil. Apapun itu, dalam hidup pribadi, dalam hidup bersama sebagai keluarga, dalam hidup bersama sebagai gereja, sebagai satu entitas politik, permulaan yang sederhana itu bisa sangat menjanjikan kalau ada tekad yang kuat untuk membantu menghidupinya, supaya merawatnya, supaya sungguh menghasilkan buah yang diharapkan. Jadi jangan sampai ada keputusasaan dalam kesederhanaan begitu ya. Itulah yang dimaksudkan ya. Juga supaya semua yang lain yang kebetulan berada dalam posisi yang lebih kuat secara ekonomi, secara politik, secara sosial, budaya, juga secara religius, memperhatikan awal yang sederhana di mana saja. Ya, awal yang sederhana di mana saja. Ini Nativity of Bethlehem mengajak kita untuk memperhatikan setiap awal yang dimulai pada diri orang, pada kelompok orang, supaya kita membantu memelihara itu. Ya, itu poinnya yang itu penting poinnya, ya. Dan juga menarik di tahun ini Paus juga kalau kita lihat di gereja di Basilika Santo Petrus itu sudah ada patung bayi Yesus Kristus yang mengenakan kafiyeh begitu ya, sebagai simbol, kalau tidak salah itu dukungan untuk Palestina yang ditaruh di situ. Ada pesan khusus Paus ingin menyampaikan apa lewat kafiyeh yang dipakai dibalut untuk membungkus bayi Yesus. Karena ini ada dua seniman Palestina asal Bethlehem ya, Johnny Adonia dan Fatenastas ini yang merancang itu dan saat ini ada di sana. Ini satu ungkapan keprihatinan atas apa yang sedang terjadi di Israel, konflik antara orang-orang Israel dan orang-orang Palestina, konflik yang berkepanjangan, dan
dengan konsekuensi banyak korban yang jatuh, dan ini umumnya mereka yang sederhana kan, mereka yang tidak punya pilihan lain selain tinggal di situ, yang tidak bisa mengatur untuk bisa pergi pada waktunya. Mereka itu yang akan anak-anak menjadi victim, ya menjadi anak-anak, korban. orang tua, mereka yang menjadi korban itu. Karena itu sebuah pilihan Mungkin tidak untuk bisa menolak begitu ya, bukan ya. ya akhirnya mereka Ya, ya. no other choice. Ya, no other choice. Jadi maksudnya ini sebuah keputusan Ya. yang untuk menggunakan kain ini untuk membungkus bayi Yesus. Oke. Itu satu ungkapan simpati, tapi lebih dari itu satu undangan untuk dunia supaya bisa mengakhiri konflik itu. Bisa mengakhiri konflik ini, karena ini konflik yang sudah sangat lama, dan kapan saya bisa meletus seperti yang sekarang sedang kita alami, tetapi perlu kita selesaikan secara lebih radikal. Ya. Dan ini butuh kerelaan semua pihak, butuh kerelaan semua pihak supaya bisa menemukan penyelesaian yang bersifat laten, yang bersifat permanen, dan ini hanya ini memerlukan komitmen, kerelaan, juga kerelaan berkorban ya. Ya, karena penyelesaian yang permanen itu hanya akan terjadi kalau masing-masing pihak itu rela mengorbankan apa yang dianggap sentral, tapi harus demi perdamaian yang sebenarnya untuk dinikmati oleh mereka yang terbungkus dalam kain itu kan. Mereka yang tidak berdaya, mereka yang tidak punya pilihan dalam hidup. Ya. Untuk mereka ini apa komitmen kita? Apa komitmen dunia terhadap mereka yang terbaring dalam palungan, yang terbungkus, yang tidak bisa mempunyai tenaga untuk menyelamatkan diri, mereka yang hanya bergantung pada orang lain. Ini apa yang bisa kita buat untuk mereka? Berarti ada pesan perdamaian di situ ya. Luar biasa yang ya. tersirat. Kita diajak semua untuk melihat itu. Bahkan ini langsung disimbolkan kepada bayi Yesus begitu. Ada harapan baru. Biasa kehadiran seorang anak manusia itu selalu akan memberikan harapan. Kemudian ini dibalut dengan kain tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi harapan yang baru begitu ya untuk kita ke depannya, untuk saudara-saudara kita yang ada menjadi korban perang dimanapun berada begitu ya. Oke. Ya, jadi 4 minggu sebelum perayaan Natal, Monsinyur, umat Katolik memang selalu diajak dari pekan ke pekannya menuju ke hari Natal. Ini untuk selalu merenung, sehingga pesan Natal itu selalu dicetuskan 4 minggu begitu sebelum perayaan Natal. Jadi dalam setiap minggunya pesan ini akan selalu digaungkan begitu untuk kita selalu merenungkan itu. Harapannya seperti itu. Iya, harapannya seperti itu. Dan juga di Keuskupan Agung Ende, saya mengeluarkan sebuah surat gembala untuk masa Advent, mengajak umat untuk menggunakan masa 4 minggu ziarah rohani ini untuk merefleksikan apa yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lihat sebagai hal-hal yang penting untuk kita di Keuskupan ini, supaya memberi makna kepada Natal ini yang didahului oleh masa persiapan 4 minggu itu. Supaya seperti yang dikatakan pada awal tadi, supaya perayaan ini tidak hanya merupakan sebuah perayaan yang tercantum pada tanggal kalender, yang akan lewat seperti semua hari yang lain, tetapi merupakan sebuah perayaan yang meninggalkan makna karena dipersiapkan. Ya. Dan untuk Keuskupan Agung kita, dalam surat gembala itu saya bicara tentang 4 hal yang sejalan dengan apa yang didengungkan oleh musyawarah pastoral kita. Itu yang pertama juga bergerak ya, jadi kita bergerak menjadi KUB peduli ibu hamil. Kan itu sudah merupakan sebuah gerakan kita. Yang kedua, kita bergerak menuju gereja KUB ramah anak. Lalu yang ketiga, kita bergerak untuk membantu mengatasi orang-orang
yang hidup dalam perkawinan, dalam hidup bersama sebelum meresmikan perkawinan atau tanpa meresmikan perkawinan mereka. Dan yang terakhir itu bergerak untuk melawan tindak pidana perdagangan orang. Ini 4 hal yang jadi poin yang untuk direfleksikan selama masa Advent ini, masa persiapan ini, karena tadi Natal ini sebuah peristiwa kelahiran yang sangat penting untuk dunia, peristiwa keselamatan, dan sekarang kita lihat ini kelompok-kelompok mana yang kita lihat sangat membutuhkan pengalaman keselamatan itu hari ini. Hari ini kelompok-kelompok mana yang mestinya kita perhatikan secara khusus supaya makna keselamatan itu menjadi pengalaman mereka. Dan saya dalam konteks kita mengidentifikasi 4 kelompok tadi. Iya. Jadi di tengah sukacita kita diajak untuk tidak melupakan empat ini yang sudah teridentifikasi oleh Keuskupan Agung Ende ya, bahwa ada 4 hal ini yang memang kalau kita lihat temanya kontras begitu dengan Natal yang identiknya sukacita begitu. Tetapi tetap dalam kesukacitaan itu kita diajak untuk terus melihat 4 poin tadi yang di underline begitu oleh Monsinyur dan Keuskupan Agung Ende begitu. Ya, karena kutipan yang dipakai untuk surat gembala itu adalah hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Hari ini sebenarnya juga kutipan yang dipakai dalam surat KWI bersama PGI untuk Natal bersama, itu pesan Natal bersama. Jadi hari ini, karena itu kita harus lihat ini hari ini kelompok mana yang mesti menjadi perhatian kita supaya keselamatan yang dibawa oleh Juru Selamat itu betul menjadi pengalaman mereka. Kegembiraan yang kita rayakan itu juga menjadi kegembiraan mereka. Tentu saja banyak sekali kelompok yang bisa kita turunkan kan, bisa kita sebutkan. Tapi kita prioritaskan 4 itu supaya keselamatan itu menjadi pengalaman mereka. Hari ini, seperti kita juga diajak tadi, sekarang kita pergi ke Bethlehem hari ini, supaya kita lihat, sekarang kita ke Bethlehem, sekarang kita bergegas untuk melihat dan mengalami keselamatan itu. Masih ada orang yang belum mengalami itu. Sekarang kita berikan perhatian kepada mereka supaya mereka pun dapat mengalami apa yang dibawa oleh Sang Juru Selamat itu. Ya. Menarik, Monsinyur, beberapa kali kata hari ini itu selalu muncul begitu ya. Life in the present, hidup di hari ini, apa yang membedakannya dengan, atau kenapa kita harus lebih fokus pada hari ini? Kita bergegas hari ini, tadi belum sempat disebutkan bahwa kita merefleksi ke masa lalu atau bagaimana kita memproyeksikan masa depan begitu, Monsinyur. Apa yang membuat Anda memilih kata hari ini atau gereja mungkin pada umumnya yang mengajak umat Katolik itu mari hari ini, sekarang gitu. Sekarang hari ini kita lihat yang hari ini dulu gitu. Correct me if I'm wrong. Tentu bukan berarti kita lupakan masa lalu dan kita abaikan masa depan ya. Tapi yang dimaksudkan adalah bahwa supaya kita memberikan makna pada saat sekarang ini, karena inilah momentum untuk kita bisa bersyukur, kita untuk menyatakan syukur atas yang sudah terjadi dan meneruskan atau membaharuinya di masa yang akan datang. Hari ini merupakan hari berahmat. Itu dalam kekristenan disebut sebagai kairos. Saat keselamatan itu hari ini. Setiap hari ini itu hari yang sangat menentukan. Hari kita menjatuhkan pilihan kita. Hari kita menentukan keputusan kita. Kita perlu manfaatkan hari ini karena kita sudah mendapat bekal dari hari kemarin dan apa yang terjadi besok tergantung dari apa yang kita katakan hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini. Karena itu maksudnya adalah supaya kita berkonsentrasi pada apa yang terjadi hari ini dengan belajar dari pengalaman hari kemarin, lalu sadar bahwa yang saya lakukan hari ini itu punya dampak menentukan untuk masa depan saya, masa depan keluarga saya, masa depan gereja, masa depan dunia. Iya, jadi masa lalu refleksi kita melihat itu untuk menjadi pelajaran tapi kemudian jangan sampai kita fokus hanya pada masa lalu, kita mengorbankan hari ini
Bahkan kalau hari ini rusak, besok juga nanti akan rusak begitu ya. Jadi itu yang diajak, mari kita melihat yang saat ini nih. Kita melihat saat ini, jangan kemudian masa lalu, kalau misalnya ada yang bagian yang kurang mengenakan, itu akan merusak hari ini juga ya. Kita berfokus pada hari ini. Jadi fokus pada hari ini sebagai hari yang tidak bisa dilepaskan dari hari kemarin kan. Oke. Jadi sekali lagi itu bukan berarti bahwa kita lupakan yang lalu, tapi hari ini adalah hari yang tidak bisa dilepaskan dari hari kemarin, tetapi juga hari ini adalah saat untuk menentukan apa yang terjadi besok. Ya. Dan tadi sangat tepat apa yang Desi katakan tadi, supaya kita tidak membiarkan diri kita menjadi tawanan masa lalu, ya. Tapi juga tidak menjadikan diri kita itu hanya tukang mimpi untuk masa depan. Tapi dengan kesadarannya, hidup dengan sadar hari ini, karena sekali lagi kita adalah buah dari masa lalu, satu sejarah tadi ya, pergilah ziarah tadi, kita sudah datang lewati sejarah seperti ini, perjalanan kita sudah sampai pada tahap seperti ini, tapi akan berlanjut. Hari ini mau tinggal terus di sini, atau hari ini kita kumpul tenaga supaya besok bisa teruskan perjalanan. Jangan sampai itu tadi ya, lelah bukannya istirahat tapi berhenti gitu. Semua ada hubungannya begitu ya. Tentu soal bagaimana bergegas, bagaimana kenapa harus hari ini begitu. Dan tentu ini tidak hanya pada perayaan Natal saja begitu ya. Mungkin dalam perayaan-perayaan hari besar lainnya yang diperingati oleh umat Katolik, untuk filosofi ini masih tetap bisa dipakai dong, Monsinyur ya. Apalagi untuk kita orang Katolik, nanti untuk tingkat gereja universal, tanggal 24 Desember nanti, Paus akan membuka secara resmi tahun jubileum di Roma dengan membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus, lalu di tingkat keuskupan itu pada tanggal 29 Desember pada hari Minggu, itu akan dirayakan perayaan Ekaristi di katedral di masing-masing keuskupan untuk menandai pembukaan tahun jubileum. Yang temanya adalah berziarah pengharapan. Sekali lagi berjalan. Pergi, beralih, punya perspektif. Tapi dengan apa yang dialami dari hari kemarin dan hari-hari sebelumnya, Jadi ada hubungannya semua begitu ya. Kita diajak sebagai pesiarah di dunia ini yang diajak terus berjalan begitu, jangan berhenti gitu ya. Istirahat saja. Dan itu untuk tahun jubileum ini nanti temanya? Temanya itu dalam bahasa Latin Peregrinantes in Spem, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pesiarah pengharapan, Pilgrims of Hope. Itu ada dua kata yang penting di situ ya, peziarah, seperti yang saya bilang tadi, mengingatkan kita bahwa kita hidup ini, dalam hidup ini kita adalah peziarah, berjalan, satu analogi yang luar biasa ya, kita bergerak, dan peziarah itu punya tujuan kan, ya, punya visi dan pengharapan, karena memang ini sangat penting untuk dunia kita sekarang ini ya. Ada banyak hal yang bisa membuat orang putus asa. Pengalaman pribadi, pengalaman dalam keluarga, pengalaman dalam hidup bermasyarakat, yang membuat orang bisa merasa kecil hati, menyerah, gampang menyerah misalnya. Tapi jangan hilang harapan. Tapi kita diajak, karena itu di tengah kondisi seperti ini, kita diminta atau didorong untuk menjadi orang yang berpengharapan. Peziarah pengharapan, peziarah yang memiliki harapan, peziarah yang membawa harapan kepada banyak orang lain. Kita menularkan harapan. Harapan ini bisa jadi nyalanya kehidupan kita begitu ya. Kalau harapan itu mati, sepertinya juga kita kalau itu ya, kehilangan harapan tuh membuat kita bisa tersesat, putus asa dan lain-lain itu tadi. Nah, semua kita akan menjelang hari raya Natal dengan pembukaan tahun jubileum. Ini mudah-mudahan harapan, sukacita ini membuat kita lebih hidup dengan hidup yang sadar gitu. Lebih sukacita berarti. Sebenarnya Monsinyur ada beberapa pertanyaan juga sebelum saya podcast dengan Monsinyur. Ada beberapa juga yang ingin menitipkan pertanyaan begitu, pertanyaan-pertanyaan tentang tradisi Natal dan lain-lain ya, tentang bagaimana kemudian Natal ini dirayakan
seperti ini sampai dengan sekarang gitu. Kalau di Vatikan, apakah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di ND misalnya, yang Monsinyur lihat selama ini, adakah kesamaan yang berbeda saja? Yang berbeda misalnya apa? Kalau di kita di Flores ya, dengan mereka yang ada di sana, apakah mereka di sana juga silaturahmi dari rumah ke rumah begitu untuk saling meminta maaf, bersukacita, berpesta bersama seperti kita? Biasanya kan ada karaoke bersama nih kalau orang Flores. Di sana bagaimana kalau di Roma? Untuk orang Eropa pada umumnya itu Natal itu perayaan keluarga kan. Oke. Jadi keluarga inti itu yang menjadi ruang di mana orang merayakan Natal. Karena itu setiap perayaan Natal itu satu mengingatkan orang akan keluarga. Dan jarang orang seperti kita ke kunjungi tetangga itu ya. Kalau waktu ikut perayaan di gereja sudah itu ya orang salaman, tapi tidak sesudah itu dari rumah ke rumah untuk menyampaikan salam tradisi Natal, ya, soal kebiasaan ya. Soal kebiasaan. Tapi yang terjadi adalah Natal sebagai perayaan keluarga, orang berkumpul, keluarga, anak datang mengunjungi orang tua, dirayakan bersama di dalam keluarga itu, ya. Dan karena itu juga sangat sering terjadi bahwa orang yang sendirian karena alasan tertentu itu bisa mengalami depresi yang tinggi. Pada waktu sekitar Natal itu, karena apa yang menjadi konotasi kuat untuk Natal, yaitu kebersamaan keluarga itu tidak dialami. Jadi, atau orang lalu bagaimana kita menyikapi itu? Ini juga menjadi fenomena ya. Setiap hari raya Natal, untuk yang merayakan secara komunal, yang punya keluarga misalnya, tentu ini menjadi hari yang ditunggu-tunggu. Tetapi seperti yang tadi Monsinyur sampaikan, orang yang dalam kesendirian, misalnya bukan karena pilihannya tapi mungkin karena dia sedang merantau bekerja di tempat ini, atau karena memang dia memilih untuk sendiri, itu akan menjadi beban tersendiri ketika nanti makna perayaan Natal yang sukacita dirayakan secara komunal, itu akan menjadi berbeda maknanya untuk dia begitu. Bagaimana memaknai sebenarnya? Kalau di Eropa misalnya ya, itu menjelang Natal, beberapa hari menjelang Natal, 1-2 hari sebelumnya khususnya menjadi lebih intensif. Itu ada banyak kelompok yang pergi misalnya ke rumah-rumah jompo. Ya, ada konser Natal atau nyanyi ya lagu-lagu Natal, bawa hadiah-hadiah kecil Natal untuk berbagi dengan mereka yang di rumah jompo. Tapi juga kalau ada yang tahu, di sekitar sini ada yang tinggal sendirian, orang kunjungi. Tapi itu pada hari-hari sebelum Natal. Ya. Sementara pada hari Natalnya sendiri itu konsentrasinya pada keluarga inti tadi. Untuk kita, saya mengharapkan supaya pertama ada kepekaan, kesadaran bahwa kini ada orang yang sendirian. Walaupun itu pilihannya, tetapi karena kita tahu, kita bisa duga konsekuensinya bagi dirinya, maka mungkin tadi kalau kita sangat menekankan KUB, maka mungkin sebagai KUB ada inisiatif untuk mendekati mereka, bersama mereka, mengajak mereka, sekurang-kurangnya tawaran dibuatkan, tetap orang memiliki keputusan untuk ikut atau tidak, tetapi supaya tawaran itu dibuat, supaya orang bisa merasa bahwa saya diperhatikan, walaupun mungkin orang itu secara sadar memilih untuk sendirian, tapi bahwa ada warga KUB itu yang merasa peduli. Ya. Saya kira ini penting ya, dan ya ini menjadi juga fenomen yang semakin meluas juga di sini. Maka kepekaan para tetangga, saya kira ini perlu kita tingkatkan dan kita temukan bentuk konkretnya. Ya. Walaupun kebebasan untuk dia memilih, memang saya lebih suka merayakan sendiri dan lain-lain, tetapi tawaran caring is sharing ini penting ya. Sangat penting. Jadi kita peduli untuk berbagi kebahagiaan kita. Siapa tahu memang
dia yang memang ingin bergabung tapi belum ada tawaran. Ya, Oke. ya, 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 Dalam sukacita kita diajak untuk peka dengan lingkungan kita begitu. ya. Oke. Nah, dari hari ke hari persiapan untuk Natal pada umumnya Monsinyur ya, saya juga salah satunya mungkin mempersiapkannya itu lebih pada yang bagaimana atribut Natal, menghias pohon Natal, ya semua yang berbau sukacita yang kami artikan bahwa ya ini hari ini Natal, hari ini sukacita kami seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari obrolan kita begitu ya, bahwa ya tadi ya soal kesederhanaan, soal bagaimana berbagi kasih dengan yang lain, soal kita diajak melihat hal-hal yang kontras dengan suasana Natal yang dikenal pada umumnya, bagaimana cara saya dan juga umat Katolik yang lain seharusnya mempersiapkan batin ini untuk menyambut Natal, Monsinyur. Tentu yang lahiriah juga penting ya. Oke. Jadi kita tidak meniadakan makna dari yang lahiriah, persiapan-persiapan yang sifatnya dekoratif. Itu juga penting kan, ekspresi dari Sukacita sukacita tadi ya. Tapi supaya kita tidak tinggal pada yang lahiriah, tapi kita sadar bahwa ada yang lebih dalam yang harus kita selami supaya kita sampai pada inti yang lebih dalam itu. Dan itu yang kita jadikan sebagai inti dari perayaan yang tidak mengabaikan yang lahiriah tadi, supaya yang lahiriah tidak menjadi yang nomor satu, tapi inti tadi yang kita jadikan yang utama. Dan ini memang hemat saya terjadi di mana-mana ya, usaha yang perlu dibuat secara sadar, ya supaya kita tidak soal memulainya ini, Monsinyur yang memang agak ini ya. Karena dianggap ini sebuah hal yang dinormalisasi begitu yang tradisi untuk dekoratif tadi ya, untuk lahiriah, melihat kemudian bahwa itu 1 bulan sebelum Natal bahkan kita sudah mulai merencanakan tema gorden kami dan lain-lain. Hal yang sebenarnya manusiawi salah satu bentuk dalam menyambut Natal begitu. Tetapi tentu gereja ingin mengajak untuk melihat hal yang lain. Bahkan di tahun ini itu kalau saya bilang sangat kontras karena kita diajak melihat justru ke Palestina, ke Bethlehem dengan kesederhanaan. Ini yang mengajak kita harus lebih sadar merayakan Natal gitu, Pak Monsinyur. Memang secara manusiawi saya kira kadang-kadang untuk sampai pada yang inti itu yang kontras tadi juga dibutuhkan ya, walaupun ketika kecenderungan kita seperti ini maka mungkin perlu memang ajakan yang sifat yang kontras supaya kita tahu ini itu untuk menyadarkan upaya untuk menyadarkan. Ini bukan salah sama sekali ya bahwa ada yang bersifat dekoratif, yang bersifat lahiriah, tapi jangan lupakan yang ini loh. Jangan lupakan, karena ini yang menjadi dasar inti dari seluruh perayaan ini. Tentu bukan dengan upaya untuk mereduksi kebahagiaan. Bukan ya. Tapi supaya kebahagiaan itu lebih bermakna, saya pikir. Sebuah perayaan itu menjadi bermakna kalau ada kontennya, kan, ada isinya. Tidak hanya yang wah dan dari tengah kegemaran, tapi kalau ada yang menjadi isinya yang bisa dibagikan, tidak hanya dalam kado Natal, tapi dibagikan ke hati, ke pikiran untuk disimpan dan disimpan lebih lama daripada mungkin kado Natal yang mungkin akan bisa cepat hilang. Ya. Tapi poinnya sebenarnya pada starting pointnya begitu ya, upaya untuk memulai karena kita sudah terbiasa dengan memperhatikan hal yang lahiriah yang kami sebut bahwa manusiawi lah itu ya, kita mendekor sesuatu begitu untuk membuat ini semakin semarak. Untuk memulainya ini, Monsinyur, adakah saran untuk kami begitu ya? Kita mulai dari mana begitu? Mungkin semua bilang kita mulai dari keluarga. Di dalam keluarga ada beberapa orang. Kita mulai dari mana nih? Siapa yang harus memulai ya begitu? Saya kira mulai dari masing-masing orang ya. Bukan untuk pada saat misalnya gini, orang tua kamu yang punya tanggung jawab paling besar gitu untuk memulai. Itu juga bisa sih, tapi saya pikir pada akhirnya kembali pertama kepada masing-masing orang. Nanti sampai juga pada orang tua ya. Dan masing-masing orang untuk lihat ini apa yang
yang pas untuk saya supaya saya bisa sampai kepada yang menjadi makna tadi. Untuk saya tadi ngambil waktu sedikit lebih lama, lebih banyak untuk berdiam diri lah, untuk merenung. Ya. Saya pikir ini semua orang bisa dan semua orang butuh itu ya. Ya. Di tengah banyak kesibukan, tidak harus lama sekali sih, tapi sedikit waktu untuk tenang, untuk bisa masuk ke dalam diri sendiri. Itu saya pikir satu jalan yang sangat bisa dibuat oleh semua orang. Ya. Mungkin realnya begitu. Biasanya Monsinyur melakukan apa untuk mengenal diri sendiri itu? Mulai bertanya kepada diri sendiri apa yang saya mau, begitu, apa yang ingin saya bagi, atau apa sih biasanya yang terlintas dalam dalam me time-nya Monsinyur? Itu caranya bisa macam-macam kan, atau bisa sambil membaca satu teks kitab suci, atau bisa membaca renungan yang dibuat oleh orang, atau bisa duduk sambil menatap alam. Ini membantu saya untuk menjadi tenang, lalu bisa berkomunikasi dengan diri saya sendiri, berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan alam, dan saya pikir juga dalam keheningan itu saya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Karena itu masa Adventus memang menjadi masa yang sangat bising ya, karena banyak kesibukan, hingar-bingar kegemerlapan. Tapi selalu pesan Advent yang banyak saya dengar, saya terima waktu masih di Eropa juga sekarang itu, semoga semoga masa Adventmu menjadi masa yang ada saat permenungannya. Kalau dalam bahasa Jerman itu besinnliche Adventszeit. Besinnlich artinya ada makna permenungannya di sana ya, makna reflektifnya. Makanya ada 4 minggu sebelum 4 minggu, Natal. 4 minggu. Jadi kalau 4 minggu itu, masa Advent itu, itu ada waktu sedikit untuk kita bisa renung, bisa menjadi besinnlich tadi. Maka saya pikir kita bisa dapat itu poinnya. Lalu tentu saja dalam keluarga orang tua bisa menganimasi anak-anak supaya juga tidak hanya sibuk dengan yang lain. Beri contoh dengan aksi tadi seperti yang saya selalu ingat aksinya Monsinyur di Roma pada saat itu. Jadi kata-kata mungkin harus tidak boleh lebih banyak daripada tindakan. Jadi orang tua harus menunjukkan sikap gitu. Contoh. Contoh. Dan itu pasti akan menarik karena saya punya pengalaman dan saya yakin juga itu menjadi pengalaman semua orang. Ketika hidup itu diatur sekian sehingga ada waktu untuk tadi seperti orang bisa merenung, berpikir sendiri, maka hidup itu mempunyai kedalaman. Dan hidup yang memiliki kedalaman itu bisa menarik, bisa menarik orang. Iya. Tapi di lingkungan para imam ada tidak tradisi beli baju Natal baru? Kalau kami kan biasanya itu ada yang pikir juga nih hari ini mau baju Natal baru. Tapi kalau di para imam ada begitu? Atau mungkin jubahnya atau apa? Bagaimana sih cara para imam merayakan Natal begitu di bagian yang di gemerlapnya begitu ya? Saya pikir saya juga punya pengalaman. Ya kita tidak perlu membeli karena banyak ada orang yang memberi kado Natal ya. Jadi tidak usah sibuk dengan yang itu karena ada orang yang dermawan yang di bagian merayakan Natal secara lahiriah. Caranya para imam tuh bagaimana biasanya? Itu tidak menjadi fokus. Ada juga sih, saya misalnya pengalaman saya waktu masih di Eropa juga sebelumnya di Ledalero tadi yang dekoratif tadi, misalnya membersihkan kamar, saya lebih menyeluruh, ekspresi dari kesadaran untuk membersihkan diri, membersihkan batin, membersihkan pikiran, kita bersihkan kamar, atau
tadi seperti untuk saya juga menulis kepada teman-teman, kepada kenalan, ya. Bentuk perayaannya Bentuk berbeda. perayaannya berbeda, ya. Ya, saya pikir para imam kalau dulu ya kami yang masih kecil gitu merasa bahwa gini, wah yang heboh dengan Natal ini hanya kita gitu. Para imam nih sepertinya kok tidak ikut heboh. Tapi ternyata ada heboh dalam bentuk yang lain gitu ya, merayakan Natal dalam bentuk yang lain gitu. Haruslah karena kan kita semua merayakan kan. Okay. Ini satu peristiwa, satu perayaan yang sungguh menggembirakan, yang memang patut kita rayakan dengan cara yang berbeda-beda tentu. Tetapi bahwa kita rayakan ya kita rayakan. Ya. Oke, tetap dirayakan begitu ya. Secara khusus, jadi Natal harus dirayakan secara istimewa karena ini satu peristiwa yang penting untuk kita secara pribadi, untuk keluarga, untuk gereja, untuk umat manusia, bahwa Tuhan mengambil langkah itu untuk menjembatani jurang yang tidak terbayangkan bisa dijembatani antara Allah, Tuhan, dan ciptaan yang kudus dengan yang berdosa ini, itu dijembatani. Ini luar biasa ya, ini peristiwa yang luar biasa yang ada dalam, yang kita yakini dalam iman kita dan patut kita rayakan. Kalau kita refleksikan. Patut kita rayakan ya. Okay. Saya merasa ini satu kedalaman iman yang sungguh menjadi alasan kita semua untuk berbahagia. Bahwa manusia dengan kerapuhannya, dengan kecenderungannya yang macam-macam, membiarkan diri terpenjara dalam masa lalu, atau hanya menjadi tukang mimpi untuk masa depan, bahwa Tuhan, walaupun kita ini punya banyak kerapuhan, tapi Dia rela menjadi manusia ini. Itu yang harus diimani. Itu satu pesan, satu inti iman yang luar biasa, yang memberikan kita keberanian, memberikan kita rasa percaya diri sebagai manusia untuk menghidupi kemanusiaan kita. Untuk melihat bahwa memang hidup sebagai manusia itu sungguh berharga, dan hidup sebagai manusia yang berharga adalah hidup sebagai peziarah tadi. Oke, sebagai peziarah? Peziarah yang bergerak, membawa kekayaan masa lalu, bergerak menuju masa depan dengan sadar sepenuhnya akan hari ini. Oke. Yang sebagai seorang peziarah yang harus diingat adalah hubungan kita dengan Tuhan, tentu tidak melupakan hubungan kita dengan manusia dan alam semesta dan seluruh ciptaannya begitu. Dan sangat penting yang diingat oleh tema tahun jubileum tadi, itu peregrinantes in spem. Artinya sebenarnya para peziarah pengharapan. Kita berziarah bersama-sama. Kita semua adalah peziarah, dan saya selalu katakan kita semua peziarah karena itu kepekaan satu terhadap yang lain. Kepekaan bahwa yang satu mempunyai ritme perjalanan seperti ini, mungkin kita harus lebih banyak kesabaran untuk dia, beri dia dorongan lebih banyak supaya terus maju. Yang mungkin terlalu cepat, ingat bahwa itu juga bentuk kepedulian begitu ya. Jadi jangan terlalu cepat karena masih ada yang tertatih, harus memperhatikan mereka. Ini kita berziarah bersama. Dan pesan Natal tadi itu ya, mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Bukan saya mau pergi ke Bethlehem. Kita pergi ke Bethlehem. Berarti secara bersama-sama. Secara komunal, ya bersama-sama. Komunal itu tadi ya, Monsinyur. Jadi agar tidak selfish begitu. Agar tidak selfish ya. Iya, kita mengingat bahwa ada yang lain di sekitar kita yang perlu kita ajak sama-sama ke Bethlehem. Iya. Termasuk juga dengan kepedulian terhadap alam kan, terhadap alam lingkungan, supaya semuanya itu dibaharui. Ada sikap baru terhadap alam, supaya alam betul menjadi tempat di mana kita bisa mengalami keselamatan itu, supaya keselamatan dialami hari ini kita gunakan, tapi juga ingat masa depan masih ada anak-anak kita loh yang masih akan membutuhkan alam ini. Ya. Jadi semua elemen ini harus diingat bahwa dalam kehidupan berziarah kita, hubungan dengan Tuhan tetap kita jaga, dengan manusia jangan sampai terkesampingkan, dan alam semesta dan seluruh ciptaannya ini terus harus jadi prioritas kita. Berarti tidak hanya memilih salah satu begitu ya, Monsinyur. Jadi kita jangan hanya merapikan saja hubungan kita dengan Tuhan saja begitu, Monsinyur. Tapi juga dari tiga, tadi cuma satu yang mungkin tidak disampaikan, juga hubungan dengan diri sendiri ya. Oke. Ya,
Itu sangat penting kan. Karena bisa jadi kita mengalami kedangkalan dalam kehidupan. Ya. Artinya kita sibuk dengan macam-macam, tapi kitanya di mana, Betul. kita nggak tahu. Ya. Kadang orang mungkin akan menjadi ahli bagi orang lain, pemberi solusi bagi orang lain. Sangat benar ya. Tapi berantakan untuk diri sendiri gitu. Ya. Jadi juga, karena saya bilang tadi masuk ke dalam diri itu sangat penting. Ya. Supaya kita juga berkontak, mengenal diri dan supaya kita seluruhnya itu mengalami hari ini keselamatan itu. Saya juga alami hari ini keselamatan itu. Saya kira ini sangat sangat penting. Jadi relasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan alam, dengan Tuhan. Kuncinya adalah hidup dengan sadar. Ya, hidup dengan sadar. Hidup dengan sadar. Sadar dengan segala relasi kita sebagai seorang manusia ini, begitu Monsinyur ya. Baik, kita menyambut Natal dengan penuh sukacita. Semua isi dari pembicaraan kita ini masuk dalam pesan Natal gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin Monsinyur sampaikan secara singkat, apa pesan Natal ya? Menjelang Natal, kemudian kita merayakan Natal dan tidak melupakan Natal hanya tanggal 25 Desember saja begitu. Silakan apa yang ingin Monsinyur sampaikan. Saya kira 3 hal yang sangat penting untuk Natal. Yang pertama itu soal pesan perdamaian. Ya, Natal Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya dan mendorong kita untuk berdamai dengan berdamai dengan orang-orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Pesan perdamaian. Yang sering kita alami sebagai kesulitan dalam perdamaian itu adalah ketika sudah terjadi konflik, siapa yang mulai? Untuk lebih dulu? Ya, untuk lebih dulu mendekati yang lain. Tuhan ambil langkah pertama itu. Walaupun yang bersalah itu kita loh. Tapi dia berani ambil langkah karena yang penting bagi Tuhan adalah adanya perdamaian itu, adanya pendamaian, ada damai, ada rekonsiliasi. Karena itu walaupun kita merasa sebagai orang yang benar dan kecenderungan kita tunggu yang lain itu datang, tapi demi perdamaian yang merupakan nilai yang sangat penting, maka mungkin saya harus mengambil langkah. Walaupun saya merasa diri sebagai pihak yang benar. Tapi ketika relasi sudah terganggu, maka untuk memperbaiki relasi ini, saya pikir keberanian, kerendahan hati, kerelaan untuk mengambil langkah pertama, walaupun saya merasa benar, itu penting. Perdamaian. Yang kedua, itu soal keluarga. Tadi sudah saya katakan, Natal selalu berkonotasi pada keluarga, karena itu membaharui komitmen kita untuk memperkuat keluarga-keluarga kita, perhatikan keluarga-keluarga kita, mendampingi keluarga kita. Ini pesan yang kedua. Dan yang ketiga, Natal mempertemukan kita dengan anak, bayi Yesus. Karena itu komitmen kita sekali lagi untuk peduli pada anak, menjadi gereja, menjadi KUB ramah anak. Ini saya kira sangat sesuai dengan pesan Natal. Supaya anak-anak betul boleh menikmati masa kanak-kanak yang baik. Supaya semua jenis tindakan kekerasan terhadap anak itu kita tiadakan. Dan kita tahu sekarang tindak kekerasan seksual terhadap anak itu cukup luas. Karena itu Natal, merayakan Natal sebagai orang beriman itu mestinya mendorong kita untuk memperhatikan 3 hal tadi. Perdamaian dengan inspirasi untuk mengambil langkah pertama. Yang kedua, untuk memperhatikan keluarga-keluarga. Dan yang ketiga, untuk peduli pada anak-anak, untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, terlebih tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak. Ya, jadi jangan sampai perayaan Natal membuat kita melupakan itu. Ini kalau kita dalam hidup sesama umat Katolik di dalam gereja, lalu pesan bagaimana agar kita tetap memelihara toleransi begitu. Maksudnya jangan sampai perayaan kita, sukacita kita ini kemudian mengganggu kebebasan orang lain gitu. Di antara pesan sesama umat beragama, apa yang ingin Anda sampaikan juga begitu. Karena kita hidup di daerah yang sudah sangat terkenal toleransinya begitu. Karena pesan inti Natal adalah perdamaian, maka sebagai orang Katolik kita harus menghidupi perdamaian itu dengan semua orang. Perdamaian, persaudaraan, dan persaudaraan kita itu lintas batas. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang menjadi pencipta semua orang dan pencipta alam semesta. Karena itu kita hayati perdamaian, kita hayati persaudaraan dengan semua orang. Menghargai orang,
membiarkan mereka juga melaksanakan ajaran agama mereka seperti yang mereka imani, dan dengan harapan juga supaya mereka memberikan kita ruang untuk merayakan iman kita, lalu supaya toleransi itu kita perkuat, supaya hidup bersama lintas itu kita perkuat, karena tadi lintas, Tuhan sudah melintasi batas jurang tadi yang memisahkan yang ilahi dengan yang manusiawi. Tuhan Jangan sudah sampai melintasi. kita ciptakan. Janganlah kita ciptakan jurang-jurang baru di antara kita. Dengan alasan apa saja? Alasan agama, alasan politik, alasan etnik, tidak boleh terjadi. Itu alasan manusia itu. Alasan manusia itu, alasan manusia. Jangan sampai kita menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan jurang-jurang yang kita buat sendiri. Ya, ini sejalan dengan moto tabisan Monsinyur, perihalalah kasih persaudaraan, Caritas Fraternitas Manet in Vobis. Ini bentuk permenungan juga tentang persaudaraan begitu. Pada saat itu sehingga memilih moto ini agak keluar dari Natal begitu. Tapi kan Natal juga berarti kasih persaudaraan. Iya, dan Yesus itu menjadi manusia untuk menjadi saudara kita kan. Supaya kita juga melihat setiap orang sebagai saudara kita. Apapun agamanya, apapun kondisi ekonominya, apapun tingkat kesalehannya, tapi dia tetap saudara. Karena Tuhan sendiri bersedia menjadi saudara kita. Dan ini menjadi inspirasi, menjadi ajakan untuk kita semua supaya tali persaudaraan itu kita pelihara. Ya, kita harus pelihara, karena kalau tidak kita pelihara itu akan gampang luntur. Kalau harus dipelihara berarti ada effortnya di situ berarti ya. Kita tidak bisa membiarkan ini natural saja terjadi. Tidak bisa. Ini membutuhkan effort, membutuhkan usaha yang istimewa, karena ada banyak alasan, ada banyak event yang bisa merenggangkan tali persaudaraan itu. Kita harus dengan sadar, sekali lagi dengan sadar, kita pelihara. Hidup dengan penuh kesadaran. Jadi kalau kita hidup dengan penuh kesadaran, semua poin-poin yang Monsinyur sampaikan itu akan mudah begitu terurai begitu ya. Soal bagaimana kita meresapi semua hal yang akan masuk, menyadari keadaan di sekitar kita, sebenarnya itu jadi poinnya, kuncinya ya. Hiduplah dengan sadar sehingga semua hal yang baik disampaikan oleh pemuka agama, oleh orang tua kita, saudara dan keluarga kita, dengan sadar juga akan kita terima begitu ya. Dan kita akan mencernanya masing-masing untuk kemudian dilakukan gitu. Begitu Monsinyur ya? Iya, begitu. Merangkumnya dengan baik. Baik, Monsinyur. Oke, mudah-mudahan sukacita Natal ini tidak terasa hanya di sini, tetapi semua yang menyaksikan podcast kita ini juga menyaksikan dengan sadar. Sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan ini juga masuk akal gitu ya. Orang ini bilang masuk OT, bisa didengarkan, direnungkan juga, kemudian tidak hanya berhenti direnungkan saja, tapi harus diaplikasikan gitu Monsinyur ya. Oke. Ya, saling mengingatkan tadi itu juga. Karena itu kita, juga bentuk kesadaran. Pergi ke Bethlehem, jadi hanya orang yang sadar yang bisa pergi ke Bethlehemnya. Kalau tidak sadar ya bisa pergi tapi tidak tahu tibanya di mana nanti kan. Bisa salah arti juga, salah jalan juga, tidak sampai ke Bethlehem gitu ya. Baik, Monsinyur, ini sebuah kehormatan yang besar bisa ngobrol dengan Monsinyur di tempat ini, bisa datang ke RRI untuk berbagi pesan Natal. Jadi kami mendapatkan privilege karena ini Natal pertama dan Monsinyur berkenan untuk bisa ngobrol, dan mudah-mudahan semua yang kami obrolkan ini ya bisa paling tidak sedikit begitu ya, kalau bisa banyak juga ya, untuk bisa mengajak kita merenungkan pesan Natal tahun ini begitu Monsinyur. Ya. Itu juga yang saya harapkan dan saya doakan. Amin, mudah-mudahan doanya selalu. Dan Monsinyur untuk malam Natal akan misa di mana? Nanti semua pada kumpul di situ. Nanti akan ada di dalam kota sini ya. Saya akan ada di katedral. Oke. Tanggal 24 juga tanggal 25 di katedral. Oke. Sepertinya gereja katedral punya arti khusus begitu ya untuk karena itu gereja Monsinyur uskup. dari Tabisan. Itu gereja uskup. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Monsinyur kok memilih katedral yang tempatnya kecil gitu ya, tapi beberapa kali dalam momen-momen penting itu selalu dirayakan di katedral karena
Itu di katedral ada katedra, itu ada kursi uskup, Oke. dan katedral itu menjadi gereja uskup ya. Oke, Karena di itu seluruh tempat di seluruh tempat di Oke. mana ada keuskupan-keuskupan, itu gereja katedral menjadi gereja uskup. Oh Ya, ya. Itu karena memang di apa ya? Memang diarahkan, memang itu secara gereja memang hanya ada di gereja katedral saja ya, kah? karena nama katedral itu berasal dari tadi katedra. Katedra itu kursi khusus untuk orang yang mempunyai jabatan itu. Oke. Dan katedra uskup itu ada di katedral. Itu ada, masih mungkin kalau lihat nanti ada kursi dengan simbol uskup. Itu adalah katedra uskup. Jadi Karena itu jangan namanya katedral karena ada katedra uskup di sana. Oke, katedra uskup. Ada Ya, kursi uskup ada di kursi sana. uskup di sana. Oke, ini informasi penting sehingga tidak ada kecemburuan dari umat paroki lain. Kenapa kok ke gereja katedral terus ya uskup ya, tidak ke gereja lain? Sekurang-kurangnya itu Natal pertama. Oke. Saya rayakan dulu di katedral, Iya, di ya. gereja katedral. Paling tidak nanti baru bersafari ke Ya, gereja-gereja sudah itu yang baru. lain ya. Ya. Oke, ini dan silakan ya kita dapat informasinya karena Bapak Uskup akan merayakan Natal di gereja katedral pada tanggal 25 Desember nanti 24 ya. dan 25. 24 dan 25 malam Natal dan Natal untuk misa ke 2 kali misa itu ya. 2 kali misa akan Kalau berada malam di sana. Natalnya jam 6 saya kira. Oke, ya. Tanggal 24-nya jam 6. Ya. Baik, Monsinyur terima kasih sekali lagi. Once again, terima kasih sudah datang ke RRI. Kami mohon doa untuk kelancaran agar RRI bisa terus mengabarkan yang baik gitu ke siapa saja. Oke, tadi di katedral itu saya kira jam 6, tanggal 24 dan tanggal 25-nya jam 8 ya. Tapi nanti bisa lihat lagi ya. Ya, karena kami juga nanti akan menyiarkan secara langsung dan rutin memang setiap minggu RRI selalu menyiarkan dari gereja-gereja dari katedral dan beberapa gereja lainnya agar untuk yang tidak bisa ke gereja, bukan yang tidak mau ke gereja ya. Yang tidak bisa merayakan misa di gereja bisa juga mengikuti melalui RRI. Baik, terima kasih Monsinyur. Terima kasih selamat menjelang Natal, selamat sukacita Natal. Terima kasih juga dan kepada semua yang menonton, selamat melewati sisa waktu masa Advent ini dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak hanya yang dekoratif tapi juga yang tadi yang punya makna, yang membantu kita semua untuk masuk lebih dalam ke makna dari Natal itu. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak bicara kali ini, sesi podcast dari RRI. Mudah-mudahan saja pesan Natal ini juga bisa kemudian mengajak kita. Tidak ada waktu yang terlambat, tidak ada kata terlambat ya, untuk kita bisa merenung, memaknai pesan damai Natal. Mudah-mudahan Natal kali ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, tidak hanya saya, tentu untuk kita semua yang mendengar podcast ini dan juga yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Uskup Agung ND, Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD. Terima kasih dan selamat merayakan Natal. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bicara, berbagi inspirasi cerita dan rasa. Bicara di podcast RIND. Bicara.